Mungkin aku sudah jadi korban, tapi aku nggak mau kalian di luar sana juga mengalami hal yang sama. Video ini buat kalian yang sehari-harinya menggunakan sepeda motor, mengendarai motor, ataupun dibonceng pakai motor. Halo, seperti yang kalian tahu, aku adalah seorang pengguna kursi roda yang menjadi lumpuh akibat kecelakaan yang aku alami 10 tahun yang lalu. Dan karena kecelakaan itu, aku bukan hanya mengalami kelumpuhan, tapi juga menderita beberapa penyakit yang juga diakibatkan karena kelumpuhanku ini. Dan masa pemulihanku itu bukan masa yang gampang, teman-teman. Tulang punggung yang remuk akibat kecelakaan bikin aku cuma bisa berbaring selama berbulan-bulan. Dan kalian tahu, ketidakmampuanku untuk menggerakkan tubuhku saat itu yang bikin aku harus berbaring selama berbulan-bulan lamanya, bikin kulitku itu mengalami yang namanya dekubitus, teman-teman. Kalian boleh banget searching apa itu dekubitus di internet. Tapi yang pasti penjelasan singkatnya di sini, dekubitus adalah luka yang diakibatkan karena terlalu lama berbaring. Dan kalau kalian tahu, luka dekubitus itu bentuknya mengerikan sekali, teman-teman. Bukan cuma seperti luka lecet ataupun tergores, tapi luka dekubitus itu benar-benar bikin bagian tubuh aku itu terlihat bolong. Dan bukan cuma di satu titik luka dekubitus yang aku alami waktu itu, ada di 3 tempat di tubuh aku, teman-teman. Iya, bener banget. Selain dalam masa pemulihan patah dan remuknya tulang belakangku, aku juga harus menjalani pengobatan untuk luka-luka dekubitusku. Kalian tahu nggak, dalam 1 hari, 2 kali luka dekubitusku itu harus dibersihkan. Dibersihkan lukanya, ditetesi obat, diolesi salep, dan ditutup lagi pakai kasa. Dan kalian tahu, setiap 2 hari sekali itu, aku rasanya bukan lagi disembuhin luka, tapi kayak lagi simulasi pencabutan nyawa. Iya, bener-bener yang sesakit itu, teman-teman. Jadi, waktu itu, selain harus ngerasain sakit di tulang punggungku yang patah, aku juga harus ngerasain sakit yang luar biasa di luka dekubitusku. Dan alhamdulillahnya, aku berhasil melewati masa pengobatan itu, teman-teman. Tapi, nggak berhenti sampai di situ. Setelah luka dekubitusku sembuh, aku masih harus mengalami sakit yang lainnya. Dan sakit itu sempat bikin aku ngerasa pengen nyerah jalanin hidup. Iya, selain sehari-hari harus ngerasain panas dingin akibat ISK yang sering aku alamin, ada beberapa bagian di organ dalamku yang ternyata nggak baik-baik aja akibat kecelakaan yang aku alami itu, teman-teman. Dan ya, setelah melewati beberapa pengobatan yang bikin aku itu hampir mati berkali-kali, akhirnya aku pun berhasil melewati masa itu lagi. Sebenarnya banyak banget, teman-teman, hal yang aku alamin, tapi nggak semuanya bisa aku ceritain. Tapi yang pasti di sini aku pengen ngejelasin, kalau yang aku alami setelah kecelakaan itu terjadi adalah rentetan penderitaan dan juga sakit yang luar biasa. Dan kalian tahu, alasan kenapa aku bilang video ini aku buat untuk kalian yang sehari-harinya menggunakan sepeda motor, baik itu yang menggunakan motor atau dibonceng pakai motor, adalah karena ini, teman-teman. Kecelakaan yang aku alami adalah kecelakaan sepeda motor. Saat kecelakaan itu, posisiku sebagai penumpang, teman-teman. Dan kalian tahu, aku melakukan satu hal kecil yang berakibat fatal di kecelakaan itu. Saat kejadian kecelakaan, aku dalam posisi tidak pegangan. Aku berada di posisi yang dibonceng dengan posisi mainan HP. Dan saat kecelakaan itu terjadi, aku dengan mudah terpental dan masuk ke kolong mobil yang melindasku. Itulah kenapa aku selalu bilang, kalau kondisiku ini bukan salah siapa-siapa. Baik yang memboncengku, yang menabrak, atau bahkan mobil yang melindasku saat itu, mereka semua hanya perantara untuk takdirku. Dan aku pengen banget sampaiin ini ke kalian karena ini adalah hal sederhana yang sering kita sepelekan. Mungkin aku sudah jadi korban, tapi aku nggak mau kalian di luar sana juga mengalami hal yang sama. Aku tahu semua itu sudah takdir, teman-teman. Tapi nggak ada salahnya untuk kita nggak ceroboh dan jaga diri ya. Semoga banyak dari kalian yang bisa memahami maksud dari videoku ini, supaya nggak ada lagi korban cuma gara-gara hal sepele tadi. Jadi teman-teman, ini pesanku ya. Semoga kalian bisa sebarluaskan video ini sebanyak-banyaknya. Kalau sedang bawa kendaraan, pastikan yang dibonceng pegangan. Dan kalau posisi kalian sebagai yang dibonceng, pastikan untuk selalu ingat pegangan. Segitu aja dulu videoku kali ini ya. Semoga kalian bisa bagikan video ini sebanyak-banyaknya, biar semakin banyak teman-teman yang ingat untuk ngelakuin hal yang sering disepelein ini. Sehat-sehat buat kita semua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.